Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video kali ini kami akan membedah sebuah buku. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Sofia Ajeng Pratiwi dengan NPM A1J 022046. Nah, dengan rekan saya. Halo teman-teman semuanya, saya Putri Ramadhani Dewi dengan NPM A1J 022030. Nah teman-teman, jadi kami ini adalah mahasiswa pendidikan non formal Universitas Bengkulu angkatan 2022. Nah sekarang kita duduk di semester 5. Nah kami akan membedah sebuah buku yang menarik nih judulnya, dengan judul Homeschooling with Love, karya siapa Mbak? Nah karya itu tadi teman-teman. Jadi buku ini diterbitkan oleh Noura Books pada tahun 2022. Nah buku ini termasuk baru loh teman-teman. Nah tentunya isinya pun pasti up to date dengan keadaan yang sekarang. Nah jadi Mbak Putri, setiap anak unik dan tak sama. Jadi homeschooling itu menjadi salah satu jalan memenuhi kebutuhan dan potensi anak yang berbeda itu. Nah, jadi melalui homeschooling ini, setiap orang tua bebas menemukan tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode yang sesuai dengan visi dan misi masing-masing keluarga. Nah, boleh mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Putri. Oke, jadi teman-teman semuanya, Flaviana atau penulis buku ini itu merupakan seorang ibu dari 2 anak. Dan juga dia tuh seorang desainer yang memberikan inspirasinya lewat buku ini. Jadi melalui metode bermain dan belajar berdasarkan Al-Quran dan Hadis, dia menentukan tujuan pendidikan anaknya untuk menjadi khalifah yang memakmurkan bumi. Tentu jalannya tidak mulus katanya. Jadi Flavia ini membagikan kisah seru dia dan yang haru melewati berbagai tantangan sebagai ibu dan anak-anak homeschooling. Selain memaparkan cara membuat kurikulum, mengaplikasikannya dalam kegiatan-kegiatan seru dan merencanakan biaya, dia juga memberikan tips memanfaatkan teknologi menjadi media belajar tanpa tergantung pada gadget. Dan hal itu ada di buku Homeschooling with Love. Iya. Nah jadi sebagai intisari pengalaman penulis ini, buku ini sangatlah membantu pembelajaran di rumah. Nah bahkan orang tua yang mungkin tidak memiliki jalan homeschooling bagi anak-anak mereka. Nah jadi buku ini memiliki 10 sub pembahasan. Tapi kami di sini sudah merangkum materi-materi yang menarik menjadi keunggulan dari buku ini. Baiklah, langsung saja mungkin Mbak Putri akan bahas sub yang pertama ya Mbak. Oke, jadi yang pertama itu di buku ini terdapat satu bab yang mengatakan aktivitas homeschooling di The Artgantas. Jadi Artgantas ini tuh merupakan suatu keluarga di mana kisah homeschooling keluarga Artgantas ini merupakan contoh inspiratif dari pendekatan pendidikan yang berfokus pada eksplorasi dan pengembangan diri anak. Keluarga Artgantas ini memilih homeschooling untuk memberikan anak-anak mereka kesempatan mengeksplorasi minat mereka dengan cara yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi mereka tuh ingin anak-anaknya memiliki pengalaman belajar yang autentik gitu, berbeda dari yang lain dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan komunitas serta alam sekitar. Nah, jadi dari hal tersebut menjadi referensi dalam Ibu Flaviana ini membuat buku tersebut. Oke. Mungkin kalau untuk contoh-contoh kegiatannya ada nggak Mbak? Ya benar sekali. Jadi di bab itu selain latar belakang dari Artgantas ini, jadi mereka itu memberikan contoh-contoh juga dalam buku. Kegiatan seperti apa yang bisa dilakukan. Apa aja tuh Mbak? Prosedurnya dan ada tata cara buatnya, mainnya di mana dan terus contohnya itu seperti ada mengenal mesin kecil yang canggih, darah dan organ tubuh manusia. Jadi kayak permainan yang bisa menjelaskan kepada anak-anak dengan cara menyenangkan terkait dengan organ tubuh manusia. Terus juga ada kegiatan yang kedua, ini tercantum pada buku, yaitu belajar membaca, menghafal dan memahami tafsir surah Al-Ikhlas. Karena pada buku ini menekankan pada pemahaman agama Agama Islam. Jadi dia ke arah situ, penguatan fitrahnya kita sebagai seorang muslim gitu. Jadi semenjak dini sudah diajarkan dengan program tersebut dan kegiatan tersebut. Lalu juga ada satu lagi
Yang ketiga itu bermain kode warna makanan yang halal saja, halal dan thayyib, dan yang haram. Oh. Jadi kan makanan itu Iya bener banget. berbeda-beda. Jadi dari kecil emang udah diajarkan ini yang haram, ini yang halal gitu. Oh, iya, bener. Dengan buku tersebut, dengan buku ini itu memberikan penjelasan kenapa menggunakan kegiatan tersebut, apa saja alat dan bahannya, dan output keluarannya itu gimana. Karena kegiatan tersebut itu sudah dilakukan oleh dia gitu selama dia homeschooling anak-anak. Iya. Terus nah kita lanjut ke bab yang kedua ya Mbak. Jadi di bab kedua ini teman-teman itu ada no gadget, di mana di sini membatasi gadget kepada anak hingga anak mampu memahami manfaat dan dasar alasan gadget diciptakan. Nah, jadi di buku ini memberikan beberapa langkah pembiasaan harus dilakukannya bukan hanya kepada anak, melainkan orang tua juga. Nah, jadi ada langkah-langkahnya dalam buku ini, disebutkan langkah-langkahnya itu ada 7 teman-teman. Itu yang pertama adalah model penggunaan elektronik yang sehat. Nah, jadi di sini dikasih tahu tuh gimana cara penggunaan model-model penggunaan elektronik yang sehat, enggak yang kayak kita jadi candu gitu ya. Terus yang kedua itu adalah sadar, fokus dan totalitas. Yang ketiga ada mengikuti perkembangan dan penguatan penggunaan gadget. Nah, terus yang keempat itu adalah membuat zona bebas gadget. Yang kelima, langkah yang kelima yaitu membuat cadangan rencana proyek berbikinan gitu ya bersama anak. Jadi mereka berkolaborasi antara orang tua dan anak. Selanjutnya ada memberikan pendidikan dan penjelasan tentang manfaat dan bahaya dari gadget ini sendiri. Dan yang terakhir itu adalah menerapkan parental control. Nah, jadi di buku ini juga memaparkan bahwa keunggulan homeschooling adalah sifatnya fleksibel, menyesuaikan kondisi setiap keluarga. Nah, kenapa dibilang menyesuaikan setiap kondisi keluarga, Mbak Put? Karena untuk fasilitas itu kan berbeda-beda ya. Kalau di sekolah kan sekolah formal itu fasilitasnya udah dari sekolah udah sama setara lah. Tapi kalau buat homeschooling ini fasilitasnya tergantung kemampuan keluarga. Nah, setelah itu homeschooling ini akan sangat bisa menguras tabungan kita loh teman-teman di bank. Karena apa? Karena memang untuk kegiatan homeschooling ini biayanya juga pasti lebih mahal. Tapi sebenarnya itu tadi menyesuaikan ya. Bukunya tuh katanya kalau kita tidak ada perencanaan, ketika tidak ada perencanaan anggarannya, maka homeschooling itu lebih menguntungkan. Nah, gitu teman-teman. Jadi sebenarnya balik lagi itu tergantung ke kita pribadi masing-masing, kondisi keluarga masing-masing. Maka perlu membuat daftar perencanaan kurikulum homeschooling serta anggarannya. Nah, di buku ini juga menjelaskan secara lengkap apa saja yang diperlukan terkait hal tersebut sampai ke contoh tabel anggarannya. Sampai sedetail itu loh, Mbak. Jadi sebenarnya masih banyak lagi hal-hal menarik yang ada di buku ini. Nah, buku ini dikemas dan dengan bahasa yang sangat friendly dan mudah dipahami oleh siapa aja. Jadi bahasanya itu nggak baku terus. Iya, benar itu banget. bisa dibaca untuk semua kalangan gitu. Orang tua yang berpendidikan atau tidak berpendidikan pun enak membaca. Mudah dipahami ya, Mbak. Banyak gambar-gambar dalamnya, jadi kita nggak cuma kata-kata doang. Nggak bosan Kita bacanya. harus ada action, gambar. Betul. Nah teman-teman, buku ini friendly juga untuk kantong. Tidak sampai 100.000 dan banyak didapati di toko online. Ya seperti toko oranye dan toko hijau. Ya, mudah didapati. Iya diakses, benar. Bahkan mungkin ada e-booknya. Iya. Nah jadi udah atau masih ada yang mau disampaikan dari buku ini, Mbak? Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada bedah buku kali ini. Kalau menurut aku pribadi ya Mbak, nah buku ini tuh worth it buat dibeli karena harganya juga terjangkau, di bawah dari 100.000 ya. Terus menurut aku warnanya juga menarik ini, nggak bosan itu di dalamnya kayak gini teman-teman. Jadi kayak kita nggak bosan, banyak warna-warni, varian tulisannya juga gede-gede, kecil-kecil itu udah banyak. Jadi
Sekian, terima kasih dari kami ya teman-teman. Mungkin itu aja hasil bedah buku kita pada video kali ini. Kalau ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.